Kecanggungan yang datang tiba-tiba. Bab 442. Rila, tenang saja. Abang Hansel akan terus menjaga di sisi Rila. Tidak akan membiarkan siapapun ada di sini. Hansel menggenggam tangan Rila kecil dengan telapaknya yang lebar, memberitahunya dengan lembut. Abang Hansel. Rila kecil mengedipkan mata besarnya sambil menggumam. Rila ingin mendengar Abang Hansel bercerita. Baiklah, Abang Hansel akan bercerita untukmu. Hansel mengelus pipi tembem Rila kecil. Ujung bibirnya merekah sambil dengan lembut bercerita. Pada dahulu kala, ada seorang petani yang bertemu seekor ular. Rila tidak mau, ada orang jahat. Rila kecil menggelengkan kepalanya, pertanda tidak mau mendengar cerita berbau jahat. Baiklah, kalau begitu Abang Hansel akan mengganti ceritanya. Tapi walau berpikir keras, Hansel tidak menemukan cerita yang cocok untuk diceritakan pada Rila kecil. Dalam dunia Hansel, sedari kecil ia sudah menerima didikan keras. Cerita dongeng yang indah adalah hal yang tidak pernah bersentuhan dengannya sama sekali. Rila ingin mendengar cerita Putri Es. Rila kecil sudah melihat cerita Putri Es berulang kali, tapi dia tetap ingin mendengarnya dan menontonnya karena baginya Putri Es sangat cantik. Mendengar Rila kecil ingin mendengar cerita Putri Es, Hansel langsung menghela napasnya dengan lega. Cerita ini sudah ia tonton berulang kali bersama Rila kecil. Sudah lama diingatannya. Menyuruhnya menceritakan ulang adalah hal yang mudah. Hansel bercerita dengan pelan. Abang Hansel akan menceritakan Rila kecil kisah Putri Es. Hansel membersihkan tenggorokannya. Dengan suara rendahnya, dia menceritakan kisah Putri Es dengan lembut kepada Rila kecil. Mendengar suara Abang Hansel, Rila kecil perlahan masuk ke dalam mimpinya. Karena Abang Hansel memegang tangannya, selalu menjaga di sisinya, maka ia tidak takut dan tidak terbangun lagi. Di kamar yang lain, tadinya ayah dan ibu Rila kecil ingin memanfaatkan saat Rila kecil tidak di kamar untuk melakukan hal yang menggemparkan bumi. Namun, belum saja dimulai, sudah terjadi hal yang sangat memalukan. Jadwal bulanan Arila datang di saat yang tidak tepat. Tidak tahu apakah belakangan ini dia terlalu tegang. Malam ini ketika keduanya sedang bersemangat tinggi, tiba-tiba saja tamu bulanannya datang. Kedatangannya bagaikan seember air es yang disiramkan tepat pada semangat keduanya, mematikan api membara dengan seketika. Maafkan aku. Arila membalikkan badannya dan berdiri, bersembunyi di dalam kamar mandi dengan malu. Meski sudah selesai merapikan diri, namun dia masih malu untuk bertemu Carson. Arila, Carson mengetuk pintu kamar mandi, bertanya dengan serius. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tidur saja dulu, jangan ganggu aku. Terjadi hal memalukan di saat seperti ini, membuatnya butuh waktu untuk sendiri, untuk menenangkan diri. Setelah membersihkan diri, Arila mencuci wajahnya, melihat bayangan dirinya di kaca dengan wajah kemerahan. Jantungnya berdegup dengan kencang. Sungguh sangat memalukan. Jadwal bulanan kali ini tidak ada persiapan sama sekali. Ia sungguh malu. Malu hingga mau tidak mau bersembunyi di dalam kamar dan tidak mau keluar. Arila berlama-lama di kamar mandi hingga tidak terdengar suara apapun dari luar kamar. Dia menebak Carson pasti sudah tidak menunggu dan sudah tertidur.
Perlahan-lahan dia membuka pintu, mengeluarkan kepalanya untuk melihat keadaan. Siapa sangka, sesaat setelah dia membuka pintu, Carsonlah yang ditatapnya. Arila menegakkan badannya dengan perlahan, buru-buru melangkah mundur. Sebenarnya ingin menutup kembali pintu kamar mandi, memisahkan dirinya dan Carson. Namun, Carson jauh lebih cepat dibandingkan Arila. Dia menahan pintu dengan tangannya, lalu mendorongnya dengan sedikit tenaga. Arila buru-buru melangkah mundur, tapi ditahan oleh Carson. Arila mengomel dengan panik. Kau mau apa? Carson memegang tangannya, menariknya paksa kembali ke kamar dan bertanya, "Bagian tubuhmu yang mana yang belum pernah aku lihat?" kata Carson. Arila menggantungkan kepalanya, berkata dengan lirih, "Kali ini berbeda. Tidurlah baik-baik," Carson memerintahnya. Nada bicaranya memaksa, seakan-akan tidak memberikan Arila kesempatan untuk menolak. "Baiklah." Seperti anak kecil yang menyadari kesalahannya, Arila menjawab dengan pelan, tiduran dengan patuhnya, tidak bergerak sama sekali. Carson menarik selimut menutupi Arila, memijat kepala Arila. "Jangan bergerak. Aku akan kembali sebentar lagi." Arila masih tidak berani menatap Carson. Seluruh wajahnya memanas. Tidak berapa lama, Arila mengantuk dan hampir saja tertidur. Barulah Carson kembali. Tangannya membawa sebuah mangkok, berjalan mendekat kepada Arila dan duduk di sisinya. "Minumlah ini sebelum tidur kembali," kata Carson. Arila mendudukkan badannya, lalu bertanya, "Apa ini?" "Air gula dan jahe," sahut Carson. Tubuh Arila cukup lemah. Setiap datang bulan akan terasa menyiksa. Jauh lama sebelumnya, Carson sudah bertanya pada dokter akan hal ini. Katanya baik untuk meminum air gula dan jahe. Arila mudah merasa malu. Carson memahaminya. Dulu setiap datang bulan, Carson tidak pernah langsung seperhatian ini. Carson selalu diam-diam menyuruh koki memperhatikan menu makanan saat Arila datang bulan. Sebisa mungkin membuat makanan yang lebih tawar dan hangat. Arila meraih mangkok itu, meminumnya seteguk, lalu mendongak menatap Carson. "Sudah semalam ini, kau masih menyuruh Nurmala untuk bangun dan menyeduhkan semangkuk sup untukku. Betapa merepotkan." "Tubuh lebih penting," Carson menjawab asal tanpa memberitahunya bahwa sebenarnya dialah yang menyeduh sendiri sup ini. Melihat Arila meminumnya sampai habis, Carson mengambil tisu dan membantunya membersihkan sisa-sisa sup di mulut. "Beristirahatlah sambil tiduran," kata Carson. "Aku tidak apa-apa. Ia hanya sedikit tidak enak badan, bukannya sangat sakit." Melihat Carson begitu tegang, dikiranya Arila sakit parah. "Menurutlah." Carson tidak banyak berbicara, hanya satu kata. Ia bangkit dan meletakkan mangkok di luar kamar, baru kembali dan merebahkan dirinya. Carson menempatkan Arila di pelukannya. Telapaknya yang tebal memegangi perut Arila. "Apakah masih tidak enak?" "Tidak kok," Arila menggeleng pelan. Arila tidak pernah memberitahu Carson bahwa datang bulan bisa membuatnya tidak nyaman. Bagaimana Carson bisa tahu? Carson pun berkata, "Bilanglah kalau sakit." Arila selalu begini, tidak peduli masalah apapun selalu disimpan di dalam hati.
tidak pernah menceritakannya kepada orang lain, termasuk Carson. Tidak sakit. Arila menggeliat dari pelukannya, menendangnya dengan ringan. Bukan masalah besar. Lihatlah, kau begitu panik, kata Arila. Karena itu kau, makanya aku panik. Carson memeluknya lebih erat lagi. Arila bersandar di pelukannya, mendengar detak jantung Carson, membuat Arila tenang, perlahan memasuki alam mimpinya. Carson justru tidak bisa tertidur, kepalanya memikirkan banyak hal. Memikirkan orang misterius yang menculik Eva. Jika orang itu adalah Fernando, jika Arila tahu, keluarga yang lain juga tahu, hubungan di dalamnya, bagaimana mereka meluruskannya? Eva tidak ingin mencari penculik yang melukainya, tapi orang lain tidak bisa menganggapnya tidak terjadi, terlebih lagi Arila.